Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan perencanaan di fitur pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu masuk ke Merdeka Mengajar, lalu Bapak Ibu setelah diarahkan ke websitenya, Bapak Ibu klik Merdeka Mengajar. Bapak Ibu silakan login menggunakan akun belajar.id-nya. Kemudian Bapak Ibu geser ke bawah, pilih menu pengelolaan kinerja. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian kiri menu pengelolaan kinerja Anda. Kemudian Bapak Ibu klik mulai. Lalu periksa data Bapak Ibu apakah nama, NIP, status, dan pangkat golongan ruangnya serta jenjang jabatannya sudah sesuai. Kalau belum sesuai, Bapak Ibu bisa pilih menu edit. Kemudian yang bisa diedit hanyalah pangkat golongan ruang dan juga jenjang jabatannya. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu bisa keluar. Kalau belum sesuai, silakan diubah sesuai dengan pangkat golongan ruang Bapak Ibu saat ini dan juga jenjang jabatannya. Lalu Bapak Ibu klik simpan. Lalu Bapak Ibu silakan klik di data sudah sesuai. Kemudian klik di data sudah benar atau setelah Bapak Ibu melihat ternyata belum, Bapak Ibu bisa klik cek ulang. Mohon berhati-hati karena saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja. Kalau datanya sudah benar, Bapak Ibu klik. Kemudian klik data sudah sesuai. Di sini Bapak Ibu akan melakukan perencanaan kinerja dengan yang berbeda di sini. Kalau Bapak Ibu guru kan ada 5 tahapan. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah hanya 4 tahapan. Tahapan mana yang tidak ada? Tahapan tugas tambahan. Karena kepala sekolah itu adalah tugas utama. Bapak Ibu silahkan memilih, ini ada 8 indikator yang dimunculkan. Mulai dari presentasi visi misi sekolah, program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, kemudian refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, sebagai acuannya, Bapak Ibu bisa mengecek rapor pendidikannya kira-kira yang mana yang masih perlu menjadi prioritas benahi. Bapak Ibu klik di rapor pendidikan. Setelah Bapak Ibu klik rapor pendidikan, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya sudah masuk. Nanti di tampilan Bapak Ibu itu awalnya harus kemungkinan harus login menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nih bagian-bagian mana sajakah yang masih kurang, sedang, dan sudah baik. Bapak Ibu silakan fokus ke bagian-bagian yang paling utama atau yang menjadi P1 adalah yang masih berwarna merah. Nah, Bapak Ibu silakan klik di pelajari akar masalahnya. Nah, setelah Bapak Ibu cek di akar masalahnya, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Bahwa apa saja yang mempengaruhi sehingga kemampuan dari numerasi ini kebetulan karena di satuan pendidikan saya yang paling rendah atau yang masih berwarna merah itu adalah numerasi, maka di sini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan numerasi di satuan pendidikan saya. Nah, Bapak Ibu silahkan memilih kalau misalnya sudah tidak ada yang berwarna merah, Bapak Ibu bisa beralih ke yang berwarna kuning. Nah, kalau berwarna kuningnya ada beberapa, silahkan Bapak Ibu cek yang peningkatannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu paling kecil. Nah, setelah dicek ternyata ada 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan numerasi di satuan pendidikan saya itu masih rendah. Yang pertama adalah kualitas pembelajarannya sedang,
Ini capaiannya hanya naik 7,27%. Kemudian kemampuan literasinya sedang, tetapi capaiannya lebih besar dari kualitas pembelajaran, yaitu 24,45. Nah, karena ada dua faktor ini yang berwarna kuning, maka saya lebih cenderung fokus kepada yang kualitas pembelajaran. Kenapa? Karena capaiannya ini peningkatannya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan literasi. Nah, Bapak Ibu geser ke bawah. Di sini ada menu inspirasi benahi. Bapak Ibu klik inspirasi benahinya. Nah, Bapak Ibu scroll terus sampai ke bawah. Nah, kebetulan tadi yang mempengaruhi numerasi di satuan pendidikan saya adalah kualitas pembelajaran, kemampuan literasi, dan kepemimpinan instruksional. Dan sudah saya jelaskan bahwa lebih fokus ke kualitas pembelajaran. Kenapa? Karena peningkatannya paling kecil. Klik dibuka detail. Nah, yang perlu dibenahi yang pertama adalah metode pembelajaran. Nah, di sini ada inspirasi atau upaya konkret yang bisa dilakukan, yaitu melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Nah, cara-caranya Bapak Ibu bisa lihat di inspirasi 1, 2, dan 3. Kita coba lihat inspirasi 1, meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran. Lalu yang kedua, mengembangkan dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif. Lalu yang ketiga, satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung praktik pembelajaran interaktif. Hal-hal ini Bapak Ibu catat sehingga nanti Bapak Ibu bisa sinkronkan dengan indikator yang ada 8 itu. Kira-kira mana yang paling cocok dengan inspirasi benahi yang ada. Lalu yang kedua adalah manajemen kelas. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Jadi catatan untuk sekolah kami di sini ada 2 yang menjadi fokus, yaitu perbaikan di metode pembelajaran dan juga manajemen kelas. Nah, karena inspirasi benahi yang diberikan oleh rapor pendidikan kepada sekolah kami adalah metode pembelajaran, maka kita bisa melihat Bapak Ibu kira-kira indikator mana saja yang bisa berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah, kalau saya melihat di sini bahwa yang berkaitan dengan metode pembelajaran itu bisa saja memandu perencanaan pembelajaran, bisa saja dengan aktivasi kegiatan komunitas belajar sehingga bisa membenahi metode-metode pembelajaran, bisa juga siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, jikalau Bapak Ibu sudah melihat indikator-indikator yang bisa berkaitan atau bisa nyambung dengan inspirasi benahi dari rapor pendidikan tadi, silahkan Bapak Ibu memilih salah satunya. Karena yang bisa dipilih itu hanya satu. Kemudian ke pengembangan kompetensi. Kemudian yang berikut, silakan Bapak Ibu memilih RHK-nya. RHK kepala sekolah itu sama dengan Bapak Ibu guru, jumlahnya ada 18, tetapi bunyi beberapa RHK itu berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu pelajari dengan baik sebelum Bapak Ibu memilih. Di sini ada peraturan yang berlaku bahwa diharapkan memiliki 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, silakan Bapak Ibu pilih RHK yang ingin Bapak Ibu pilih, tapi di tahap awal sesuaikan dulu dengan program sekolah. Jangan sampai ada RHK yang memang bisa connect dengan program-program yang ada di sekolah Bapak Ibu. Silakan klik di bagian anak panah. Di sini RHK yang pertama berbunyi meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Poinnya adalah 36. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu ada komunitas belajar dan Bapak Ibu adalah penggeraknya, maka Bapak Ibu bisa memilih poin ini atau RHK ini
dengan catatan bahwa Bapak Ibu harus menyelenggarakan 3 kegiatan berbagi praktik baik selama di kurun waktu Januari sampai Juni. Nah, kalau Bapak Ibu memilih RHK yang pertama ini, poinnya itu sudah 36, sudah memenuhi syarat minimal. Maka bisa saja Bapak Ibu hanya memilih satu RHK ini. Tetapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu, saya tidak mau memilih yang ini, silahkan Bapak Ibu geser ke bawah, kemudian menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu minati. Kebetulan di sekolah kami ini ada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis di semester ini ada 2 kegiatan. Maka saya memilih RHK meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, poinnya itu 8. Karena kegiatan kami ada 2, maka kami memilih 2 kegiatan. Dan poinnya otomatis bertambah dikali 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tahap awal untuk RHK pertama itu bisa disamakan untuk semua guru menyesuaikan kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Untuk kami seluruh Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah ini RHK pertama kami itu semuanya sama. Kenapa? Karena kebetulan ada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis di tingkat sekolah 2 kali di dalam semester ini. Nah, karena masih ada kurang 16 poin, maka Bapak Ibu bisa menambahkan. Silakan Bapak Ibu pilih RHK berikutnya, yang kedua. Bapak Ibu misalnya ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah itu biasa melakukan coaching kan? Nah, coaching itu ada di sini Bapak Ibu. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa menjadi peserta coaching jikalau coachnya adalah pengawas sekolah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih biasanya kan setiap semester ya, Bapak Ibu pengawas pembina itu kan turun ke sekolah untuk melakukan coach atau mentoring, baik itu kepada kepala sekolah maupun kepada Bapak Ibu guru. Nah, kalau di sini dalam satu semester kegiatannya 1, maka poinnya masih kurang 12. Silakan Bapak Ibu memilih lagi dengan mengetuk atau mengklik tanda tambah. Nah, selain sebagai peserta coaching oleh pengawas sekolah, misalnya Bapak Ibu juga adalah coach. Coach untuk siapa? Coach untuk siapa? Coach untuk Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu bisa memilih RHK itu, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui coach, mentor, fasilitator dan atau pengajak dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu pasti bertindak juga sebagai coach atau mentor untuk setiap Bapak Ibu guru di sekolah yang ada. Untuk setiap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, satu kegiatan sebagai coach itu poinnya adalah 12. Nah, dicek lagi total poinnya. Kalau sudah memenuhi minimal, Bapak Ibu bisa berhenti memilih. Tapi kalau misalnya masih ada nih dari Bapak Ibu yang RHK-nya ingin Bapak Ibu tambahkan, silahkan. Yang penting syaratnya minimal adalah 32. Jadi disesuaikan saja dengan kemampuan Bapak Ibu, tetapi memenuhi minimal 32 poin. Apabila Bapak Ibu ternyata salah memilih nih RHK-nya, Bapak Ibu tinggal pilih saja klik gantikan di tanda panah yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah yakin bahwa itulah yang ingin saya pilih, silahkan Bapak Ibu memilihnya. Seperti itu. Atau misalnya, ternyata saya memilih RHK-nya sudah lebih nih. Misalnya saya tambahkan di sini ya Bapak Ibu, saya mau tambah 1. Misalnya penggerak komunitas belajar. Ini kan nanti poinnya menjadi 68. Ternyata Bapak Ibu setelah periksa, kayaknya untuk sementara saya mau 32 poin nih.
Nah, silakan Bapak Ibu klik di menu hapus. Setelah Bapak Ibu yakin dengan pilihan Bapak Ibu, silahkan ke menu di bagian bawah ke perilaku kerja. Kemudian di perilaku kerja ini sama seperti Bapak Ibu guru, nanti ada 7 aspek yang harus Bapak Ibu isikan, mulai dari yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, hingga yang paling terakhir adalah kolaboratif. Cara mengisinya bagaimana Bapak Ibu? Tinggal diklik di tanda panah. Di sini ada pertanyaan yang pertanyaan pemantik ya. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, jenis perilakunya ini sudah ditetapkan. Silakan Bapak Ibu memilih perilaku dari 3 ini untuk berorientasi pelayanan, mana yang ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini. Memilih sesuai dengan minat Bapak Ibu, sesuai dengan minat dan memang sanggup Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bapak Ibu memilih yang pertama. Nah, setelah memilih perilaku yang ingin difokuskan, nanti ada pertanyaan kedua, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah memilih perilaku ini, lalu ini caranya yang ingin Bapak Ibu pakai. Silakan klik di anak panah. Nah, di sini pilihannya ada 4. Silakan Bapak Ibu pilih cara yang ingin Bapak Ibu pakai untuk mencapai indikator yang sudah dipilih tadi. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan minat Bapak Ibu. Lakukan untuk yang selanjutnya sampai dengan selesai. Bapak Ibu harus mengisi semua dulu baru bisa lanjut ke pilihan berikutnya. Apabila Bapak Ibu sudah selesai menginput 7 aspek perilaku kerja ini, silakan Bapak Ibu ke bagian paling bawah ke rangkuman. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku, sehingga terdapat perencanaan yang otomatis ditambahkan selain yang Anda pilih. Mohon dicek ya, jadi memang di bagian rangkuman ini nanti Bapak Ibu akan muncul RHK yang otomatis ditambahkan, walaupun Bapak Ibu tidak memilih. Contohnya ada di RHK yang pertama ini Bapak Ibu. Ini otomatis muncul berdasarkan pilihan kita di bagian pertama tadi, pilihan indikatornya. Kemudian yang berikut RHK yang kedua ini itu yang menyangkut pengembangan kompetensi. Bukti dukungnya adalah sertifikat, tadi kan saya memilih 2 kegiatan sehingga mendapatkan 16 poin. Kemudian RHK yang ketiga juga ini menyangkut pengembangan kompetensi, sertifikat adalah bukti dukungnya. RHK yang keempat juga sama, ini adalah pengembangan kompetensi, bukti dukungnya sertifikat. Kemudian yang kelima ini otomatis terinput oleh sistem, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, bukti dukungnya adalah dokumen KOSP. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kan namanya KOSP, kalau di kurikulum 2013 itu namanya dokumen 1. Lalu yang keenam, ini juga otomatis terinput oleh sistem tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini bukti dukungnya adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, di sini perspektifnya adalah anggaran, jadi kemungkinan ini adalah RKJM ya, RKJM, RKT-nya yang nanti diunggah. Kemungkinan ya Bapak Ibu, saya juga belum tahu. Kemudian yang ketujuh adalah tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini di sini perspektifnya adalah anggaran, jadi kemungkinan berupa laporan-laporan penggunaan anggaran yang ada di sekolah. Kemudian terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi. Jadi nanti Bapak Ibu di bulan Maret itu akan melakukan observasi terhadap guru sehingga itu menjadi bukti dukungnya. Kemudian yang berikut, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Kemudian bukti dukungnya, rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Nah, ini kemungkinan bukti dukungnya itu
nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan kumpulkan dari seluruh Bapak Ibu guru yang sudah diunggah di PMM. Lalu setelah Bapak Ibu kumpulkan bukti dukung itu, nanti Bapak Ibu unggah lagi di RHK tentang terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang ke-10, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran guru. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah akan mengunggah rangkuman kehadiran guru. Kemudian yang ke-11, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Bukti dukungnya adalah surat penugasan. Nah, ini kemungkinan adalah SK pembagian tugas ya Bapak Ibu untuk setiap semester yang perlu Bapak Ibu unggah sebagai kepala sekolah. Kemudian aspek perilaku kerjanya ini adalah rangkuman dari yang tadi dipilih untuk perilaku kerja yang ada 7 aspek tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa klik di kumpulkan. Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, nah Bapak Ibu cek lagi setelah dikumpulkan perencanaan otomatis disetujui. Jadi tidak ada yang menyetujui. Kalau kemarin kan Bapak Ibu guru harus disetujui oleh kepala sekolah. Tapi untuk kepala sekolah itu sistem akan otomatis menyetujui. Jadi kalau Bapak Ibu masih kurang yakin, Bapak Ibu bisa klik di cek ulang. Tapi kalau Bapak Ibu sudah yakin, silakan klik kumpulkan. Kenapa? Karena penilai dari Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan, sehingga otomatis sistem mengumpulkan dan diteruskan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kalau saya memilih cek ulang saja dulu, karena ini nanti akan dilihat lagi oleh atasan saya, dan atasan saya bisa merubah sesuai dengan minat beliau. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Kita akan ketemu di video selanjutnya jika menu pelaksanaan di bulan Februari itu sudah bisa diakses. Terima kasih.